Dua Sikul kali ini adalah sangat spesial banget karena kita kedatangan seorang spesial artis, model, dan sumber inspirasi muslimah Indonesia. Siapa kalau bukan Paula Verhoeven. Thank you so much ya, Paula. Makasih, Masya Allah. Tahun 2019 pas hamil piano anak pertama, itu rasa kepengen pakai hijabnya tuh lumayan, wah kalau pakai hijab gimana ya. Cuman saat itu aku masih ngerasa kayak nanti kerjaan gimana, kedua gerah nih, panas apa segala macam, lagi mencari hidayah. Nah, guru spiritual tuh bilang hidayah itu nggak dicari, hidayah itu dijemput. Nah di situ tuh langsung buat kayak pulang secara betul. Oh iya ya. Mbak, berarti kan sebelum pakai hijab itu udah ada perjalanannya gitu ya. Ada nggak setelah pakai hijab challenge yang ternyata kemarin tuh nggak kepikiran gitu, bahwa oh ternyata challenge-nya kayak gini ya, yang baru ditemukan pas udah Ada hilang job gitu ya, challenge gimana atau dari berbagai aspek apapun gitu ya? sih, apapun aspek apapun. Sebenarnya dua tahun terakhir juga aku tuh udah mulai kalau beli baju tuh semuanya panjang, Mbak. Jadi kayak memang Panggilan pengen pakai gitu ya. hijab tapi nggak tahu kapan, kayak gitu kan. Kebetulan nih aku pakai ya. Ngalahin fashionnya aku lagi merintis ya, sama pola, jadi lebih ke modest wear, inspirasi ya, ide-ide gitu. Tetap kok bisa fashion walaupun berhijab. Itu ber-endorse juga loh, Paula. Halo, Dua Sikul kali ini adalah sangat spesial banget karena kita kedatangan seorang spesial artis, model, dan sumber inspirasi muslimah Indonesia. Siapa kalau bukan Paula Verhoeven. Thank you so much ya, Paula. Makasih, Masya Allah. Luar biasa nih, kita mau cerita-cerita tentang bagaimana perjalanan kamu memakai hijab kali ya. Oke, dari Eca dulu, Cak, ada pertanyaan apa? Iya. Sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain gitu ya, cuman mungkin satu isu yang kayaknya lumayan deket nih sama aku dan tentunya mama juga ya sebagai wanita muslim, tentang perjalanan hijrah gitu. Karena aku dulu juga awalnya nggak pakai jilbab, terus waktu itu pakai pas zamannya kuliah gitu, dan memang pengalaman menggunakan hijab tuh lumayan berwarna-warni gitu ya, banyak juga challenge-nya. Nah mungkin kalau dari Mbak Paula sendiri, gimana nih Mbak waktu itu yang mendorong untuk akhirnya pakai hijab atau mulai berhijrah gitu ya, dan challenge-nya seperti apa? Ya. Oke, makasih loh udah diundang. Tinggi banget Makasih, juga Mbak udah datang. Sandi. Iya, Eca. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, makasih pertanyaan. Ya sebenarnya kalau buat aku sih, aku sudah lama sebenarnya pengen pakai hijab. Tepatnya tuh sebenarnya aku pengen banget saat itu di tahun 2019 pas hamil piano anak pertama. Itu rasa kepengen pakai hijabnya tuh lumayan, wah kalau pakai hijab gimana ya. Cuman saat itu aku masih ngerasa kayak nanti kerjaan gimana, kedua gerah nih, panas apa segala macam. Nah dari proses 2019 sampai saya pakai hijab 2024 tahun lalu itu proses pencarian sebenarnya. Dan terakhir saya selalu tanya nih ke teman-teman yang pakai hijab, karena perjalanannya tuh selalu beda-beda berat. Ada yang sakit mungkin jadi pakai hijab, ada yang segala macam. Kalau aku sebenarnya perjalanan 5 tahun itu cukup panjang untuk meyakinkan diri pakai hijab tuh harus kenapa, karena harus muncul dari hati sendiri kan gitu. Nah pada akhirnya mengikuti beberapa rangkaian kayak pengajian, belajar untuk mempelajari agama apa segala macam, dan akhirnya aku tahu bahwa hijab ini adalah kewajiban, memang kita harus pakai kan. Nah sebenarnya mentoknya tuh di saat tahun 2024 tuh banyak banget teman-teman yang usianya masih muda-muda, 30 tahunan gitu Mbak, tapi tiba-tiba meninggal, banyak banget tuh dalam keadaan belum berhijab juga. Satu, kedua juga banyak dengan kondisi yang mereka tuh semuanya tuh juga kondisi keuangannya tuh bagus, hidup juga enak, tapi kita berpikir bahwa orang kalau Allah mau ambil tuh Allah bisa ambil kapan aja. Kalau dalam kondisi kita berhijab tuh kayak gimana ya, di situ tuh kayak langsung dek gitu. Terus takut juga mati kan gitu, takut kematian tuh kayak semakin cemas dan ini. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berhijab gitu. Dan salah satu guru aku juga bilang, ditanya kenapa belum berhijab, apakah saat itu suami diizinkan atau tidak gitu kan. Alhamdulillah saat itu suami mengizinkan pakai hijab, cuman kitanya kan harus siap dan mantap gitu. Nah jawaban aku cuma gini, iya lagi mencari hidayah. Nah guru spiritual tuh bilang
hidayah itu nggak dicari, hidayah itu dijemput. Nah di situ tuh langsung kayak buat kayak pukulan secara oh iya ya. Jadi hidayah itu kita harus cari dan harus jemput gitu. Dari situ gitu. Wah, ini benar-benar membuat kita juga jadi akhirnya terperangah juga ya, ternyata memang hidup itu tuh ya tadi kapanpun Allah mau ambil, kapan juga bisa diambil ya, dan itu yang membuat Maula juga akhirnya ya tadi menjemput dengan lebih cepat lagi kali ya si hidayah itu. Nah, Paul tentunya kan pasti ada yang kalau aku lihat tuh orang Indonesia tuh jadi takut kayak, aku nanti cantik nggak sih? Tetap orang tuh kayak ngeliat aku nggak sih kayak gitu ya, nanti baju aku kayak gimana ya. Nah itu kan pasti ada di manusia wajar ya, yang wanita yang pengen selalu tampil cantik atau dilihat orang gitu ya. Nah pengen tahu juga sih dari Paula sendiri, pernah nggak tuh ada kepikiran kayak gitu dan gimana ngatasinnya? Sebenarnya jadi aku tuh di proses 5 tahun itu tuh kalau misalnya pengajian juga aku tuh sebenarnya udah mulai sebenarnya dua tahun terakhir juga aku tuh udah mulai kalau beli baju tuh semuanya panjang, Mbak. Jadi kayak memang panggilan pengen pakai hijab tapi nggak tahu kapan kayak gitu kan. Jadi biar aku tuh gampang nanti kalau pakai hijab aku udah pakainya semuanya lengan panjang gitu kan. Terus waktu pengajian juga cobain tuh berbagai macam bentuk bentukan hijabnya. Mau yang kayak gimana, mau yang instan, mau yang persegi panjang atau mau yang kayak gini gitu. Nah itu tuh sebenarnya udah panggilan juga kan kita mau gitu. Sebenarnya kalau untuk fashion sendiri menurut aku semua perempuan tuh cantik gitu. Gimana kita mengeluarkan itu dengan percaya diri gitu. Jadi diri sendiri aja sih gitu. Kalau di hijab pun sebenarnya ya itu ya kamu mau pakai hijab kayak apa, sebenarnya kalau kamunya juga percaya diri dan kamu juga bahagia secara hati ya pasti akan terpancar kecantikan itu sendiri. Inner beauty itu ya. Dan emang terlihat cantik. Malah tambah ya sinar-sinarnya gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak buat Mbak Paula? Mbak, berarti kan sebelum pakai hijab itu udah ada perjalanannya gitu ya. Ada nggak setelah pakai hijab challenge yang ternyata kemarin tuh nggak kepikiran gitu, bahwa ternyata challenge-nya kayak gini ya, yang baru ditemukan pas udah pakai? Challenge apa nih? Challenge pakai hijabnya atau challenge? Tiba-tiba ada yang hilang job gitu ya? Challenge-nya gimana? Atau dari berbagai aspek apapun gitu ya? Apapun aspek apapun. Ya itulah perjalanan hijrah yang saat itu memang kalau kita pelajari namanya ujian kan, kita kalau mau naik kelas nggak mungkin ujiannya kalau kita mau naik kelas SMP nggak mungkin ujiannya di SD kan gitu. Jadi kita aku tuh dulu beranggapan mungkin dengan kita lebih menaati perintah Allah, salah satunya kan berhijab, itu mungkin aku akan lebih mendapatkan apa yang kita mau atau yang kita ini kan gitu. Tapi ternyata Allah punya rencana lain gitu kan. Dan saat itu aku makin belajar untungnya. Saat berhijab itu aku makin belajar bahwa pertama kebesaran Allah tuh makin nyata saat kejadian waktu itu, dan kedua aku merasa Allah itu bisa ngambil semua tuh titipan, semua termasuk anak, semua. Jadi nggak cuma harta, semua gitu. Jadi buat aku pelajaran yang sangat luar biasa sih saat itu gitu. Jadi buat aku belajar untuk pendewasaan iman juga, terus makin belajar apa yang kita milikin itu ya itu sebenarnya milik Allah gitu. Bisa untuk berbesar hati gitu. Ya. Jadi kayaknya bukan hanya hijrah tampilan ya, tapi juga ternyata hati, keimanan juga ternyata hijrah juga luar biasa. Karena banyak juga orang cuma hijrah outfitnya ya, tapi dalamnya mungkin belum di dalamnya gitu. Ini keren banget. Nah, kalau ini juga menjawab dari beberapa muslim gitu ya, yang bilang bahwa kadang-kadang dia tuh mau pakai hijab, itu tuh sebenarnya dia mau pakai tapi habis itu dia buka lagi karena memang masih ragu. Dan sebenarnya kalau menurut aku sih itu nggak apa-apa banget kan, juga belajar. Tapi memang kan judgement orang tuh kadang-kadang enggak, kalau udah pakai nggak usah dibuka. Akhirnya orang tuh jadi takut start memakai hijab karena takut di judge kalau dia buka ternyata dia tuh kayak orang munafik gitu. Padahal sebenarnya nggak banget tuh belajar. Nah, dari sisi kamu ada nggak satu analisa kamu bahwa ya nggak apa-apa banget kalau kita mau pakai hijab lagi belajar, ya buka tutup ya nggak apa-apa gitu. Cuman kamu gimana bisa nggak dikasih supaya termotivasi lah, orang mau belajar tuh nggak harus kayak langsung lantai kelas 6 kan kelas 1 dulu, 2, 3 baru kelas 6 gitu ya gitu. Nah, gimana tuh Bang? Kalau buat aku sendiri sih ya itu sah-sah aja ya. Mungkin memang tetap sih berdoa. Sampai detik ini sih aku tetap berdoa juga semoga insya Allah istiqomah ya. Karena yang sulit itu adalah istiqomah gitu.
ya namanya perjalanan spiritual tuh kan berbeda-beda setiap manusianya. Tapi kalau menurut aku itu berhijab, iman itu tuh kan harus selalu disiram ya. Mungkin dengan kita sudah memutuskan berhijab misalnya, berarti kita harus mengimbangi dengan keimanan yang terus disiram. Contohnya kita harus terus belajar gitu. Karena kalau iman nggak disiram, kita kayak bunga aja. Betul. Itu akan selalu kendor, mati atau apapun itu. Jadi buat aku ya sambil belajar, tapi tetap sambil tahu bahwa emang ini itu adalah sesuatu yang diwajibkan dan memang ya wajibnya seorang muslim aja gitu. Dan kita pun sebenarnya paling penting kan hati ya, iman gitu. Jadi kita harus tetap menggali dan mencari tahu, belajar Islam itu seperti apa gitu. Supaya jadi makin kuat kan pendiriannya dan semuanya itu. Menarik banget ya. Kita kan pengajian juga, Cak. Karena sibuk dorong praktek aja. Kayaknya kalau di charge itu kan penting ya, harganya perlu di charge kan gitu. Tapi kan di charge bisa dari YouTube. Iya, bisa ya kan, dari mana aja gitu. Iya, di mobil, bahkan di mobil aja bisa ya kita sambil ngedengerin gitu. Ada mau tanya lagi nggak, Cak? Oke, lalu Mbak Paula kan sekarang ini banyak perannya gitu ya, menjadi seorang ibu, terus persona juga gitu ya di sosial media, banyak berkarir. Nah, value-nya Mbak Paula ini sendiri seperti apa sih Mbak yang akhirnya bisa membuat Mbak Paula tetap berjalan ke depan, tetap bisa mencoba menjaga keseimbangan semua peran ini? Prinsipnya sih jalanin aja. Itu dia. Jalanin aja, present moment aja. Terkadang kita kalau terlalu berpikir terlalu jauh, overthinking kan capek sendiri ya gitu. Jadi ya jalanin aja pokoknya. Ya kalau peran sebagai ibu, kita pasti semaksimal mungkin ya buat anak-anak. Kita udah pasti memberikan yang terbaik dan versi ibu terbaik bagi anak-anaknya masing-masing gitu kan. Kalau buat pekerjaan ya saya jalanin aja yang sekarang memang udah kita jalanin, dan alhamdulillah kan juga sekarang lebih berfokus, lebih sibuk menyibukkan diri lebih di belakang layar. Kayak sekarang kan punya line fashion sendiri gitu kan. Bisa disebutnya nanti ya. Line fashion sendiri gitu. Jadi lebih menyiapkan untuk di belakang layar gitu. Karena supaya waktunya nantinya bisa lebih banyak sama anak-anak gitu, sama keluarga. Jadi lebih ke situ sih. Gitu. Jadi bagi waktu juga wajib, tapi juga tadi ya hakikat sebagai peran ibu tuh juga number one gitu kan. Betul. Yang paling penting juga punya waktu sama Allah juga sih. Ya kan. Mau gimana pun kan kita juga ya balik lagi mungkin karena udah merasakan yang luar biasa itu ya. Jadi Allah kalau mau ngambil apapun itu tuh dalam sekejap itu bisa. Kayak turning point-nya di situ kali ya, Paul ya. Jadi ketika Allah bisa melakukan apapun ya kita harus pasrah ya, berserah. Aduh luar biasa perjalanannya itu. Jadi mau nangis juga. Sedih aku bawa. Berserah kan mengikuti ya. Oke, jadi yuk kita wrap up dengan nanti Paula coba kasih semangat buat orang-orang yang mau berhijab nih, wanita Indonesia. Jangan takut pastinya tambah cantik gitu ya. Dan nanti Paula juga kasih tips-tipsnya gimana sih supaya bisa tetap cantik, bugar dengan memakai hijab. Dan nanti coba diomongin line fashionnya Paula. Silakan Paula. Oke, kalau buat aku sendiri sih, buat kalian yang ingin berhijab, yang pertama sih tetap minta pertolongan Allah ya, karena semua tuh Allah pasti akan bimbing dengan kita jujur ke Allah bahwa ini memang sesuatu hal yang kita diwajibkan, dan semuanya insya Allah akan bantu gitu, Allah akan tolong. Dan jadi diri sendiri sih sebenarnya. Kalau berhijab yang penting menggunakan fashion hijab yang memang mempresent diri kita gitu loh. Jadi diri sendiri. Betul. Dan yang tadi gimana line fashionnya? Line fashionnya kebetulan nih aku pakai ya. Line fashionnya aku lagi merintis sih Amapola, jadi lebih ke modest wear. Jadi mereknya apa tuh Pak? Amapola. Amapola. Iya. Jadi kalau bisa beli di mana? Ada di Instagram, ada di Metro.
Jadi jangan ragu-ragu untuk datang. Iya, Datang siapa tahu namanya bisa menjadi inspirasi, Inspirasi. ya ide-ide gitu. Tetap kok bisa fashion walaupun berhijab. itu brand-endorse juga loh, tahu kan? Oke, Cak, ditutup. Oke, Mbak Paula, terima kasih banyak Sama-sama. buat sharingnya. Salah satu insight penting yang aku dapat dan kena banget ke hati itu berarti dalam menjalani kehidupan penting kita untuk menjaga keseimbangan dunia akhirat gitu ya. Di saat kita berserah ke Allah, bukan berarti akhirnya kita juga nggak ngapa-ngapain atau berhenti. Jadi benar-benar pasrah aja gitu ya. Tapi tetap ada usaha yang kita lakukan, Betul. tetap menemukan kekuatan untuk berjalan ke depan. Dan hasilnya terserah Allah. Hasilnya terserah Allah. Itu Iya. kayaknya balance yang Iya. Masya Allah banget gitu ya. Mm-hmm. Untuk akhirnya bisa diimplementasikan. So much ya, Thank you so much. Assalamualaikum.